Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efren hadir untuk program Bilang atau Bicara Langsung di dialog khusus kami hari ini di Rabu 30 Juni 2021. Dan pemirsa, secara khusus hari ini kami akan membahas tentang implementasi program prioritas pembangunan menuju Morowali Sejahtera Bersama. Kabupaten Morowali adalah salah satu kabupaten yang begitu unggul di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 3.037 km persegi dengan jumlah penduduk 158.510 jiwa. Ini berdasarkan sensus pada tahun 2020. Di masa pemerintahan yang ketiga tahun, Bupati dan juga Wakil Bupati, yaitu Dr. Randus Taslim dan Dr. Haji Najamuddin telah melaksanakan kurang lebih 3 tahun masa pemerintahan dan telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sehingga dapat mengakomodir kepentingan dan hak-hak rakyat. Seperti apakah kemudian implementasi yang telah dilakukan dan apakah kemudian kebijakan publik yang sudah dilakukan serta pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Morowali di bawah kepemimpinan Dr. Randus Taslim dan juga Dr. Haji Najamuddin. Pemirsa, secara khusus pada malam hari ini kami akan langsung berdialog bersama dengan Bupati Morowali langsung dari Kabupaten Morowali di kantor Bupati Morowali. Saya akan langsung menyapa Bupati Morowali yaitu Dr. Randus Taslim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Selamat malam Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bupati, kalau di Palu lagi hujan begitu Waalaikumsalam Pak? warahmatullahi Di Morowali wabarakatuh. sekarang ini kondisi lagi cerah atau seperti apa Pak Bupati? Ya, alhamdulillah Morowali juga sama dengan Palu. Tadi siang agak hujan dan memang di Morowali sekarang memang lagi musim penghujan. Baik, jadi sama-sama kita lagi ada di musim hujan begitu ya. Pak Bupati tentunya sehat sekali kami lihat pada malam hari ini begitu Pak Bupati. Bagaimana kemudian Pak kasus COVID-19 kemarin kami mendapatkan laporan bahwa terjadinya lonjakan kasus beberapa hari ini Pak. Kalau tidak salah kemarin ada belasan kasus ya Pak Bupati ya. Ya, betul Pak Julius. 1 minggu terakhir ini ada lonjakan kasus di Kabupaten Morowali, di mana dari Dinas Kesehatan melakukan pelacakan beberapa kontak sehingga kami hari ini banyak melakukan uji spesimen sehingga itu yang kemudian memberikan data kita bahwa di Morowali hari ini terjadi lonjakan kasus COVID-19 di daerah kami. Apa yang menyebabkan lonjakan kasus baru ini, Pak? Ya, yang kami lihat adalah terjadinya mobilitas masyarakat dari luar daerah Morowali, yang hari ini di mana di daerah kawasan IMIP telah terjadi penerimaan karyawan sehingga ini yang kemudian menyebabkan adanya mobilisasi masyarakat dari luar daerah. Yang kedua juga adalah dampak dari pasca Lebaran, di mana ada masyarakat Morowali juga yang keluar daerah yang tidak sempat kita kontrol, kemudian balik ke Morowali dan termasuk beberapa perjalanan luar daerah yang dilakukan oleh masyarakat kita hari ini. Baik, Pak Bupati, surat edaran gubernur sudah keluar, Pak. Dan kemudian memberitahukan bahwa ketika ada daerah yang kemudian juga terjadi lonjakan kasus, mungkin bisa memberlakukan PPKM Mikro, Pak, sama seperti di Palu sekarang. Apakah di Morowali akan diberlakukan itu ke depannya, Pak, melihat lonjakan kasus yang terjadi? Ya, alhamdulillah kami juga sudah menindaklanjuti surat Bapak Gubernur. 2 hari yang lalu kami menerima surat itu dan kami sudah menindaklanjuti membuat surat edaran ke kecamatan-kecamatan untuk segera menerapkan PPKM Mikro di masing-masing daerah. Baik, kita berharap Pak, semoga dengan PPKM Mikro yang akan dilakukan ini tidak lagi terjadi lonjakan Pak, sehingga kemudian ada pengetatan yang dilakukan di Kabupaten Morowali. Pak Bupati, kita tahu bersama bahwa pemerintahan Bapak bersama dengan Wakil Bupati, Bapak Dr. Haji Najamuddin ini telah berjalan 3 tahun begitu Pak, dan kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Apa yang kemudian menjadi program unggulan Pak saat ini dilakukan?
Makasih Pak Julius. Usia pemerintahan kami yang hari ini memasuki tahun ketiga, alhamdulillah ada beberapa program unggulan kami dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan yang hari ini alhamdulillah sudah kita bisa melihat hasilnya di lapangan yang cukup signifikan dan mulai dirasakan oleh masyarakat. Contoh beberapa pembangunan infrastruktur yang di pulau, misalnya pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Menuju Kepulauan dengan panjang jalan 29 km dan menelan biaya kurang lebih 52 miliar dan ini dikerjakan oleh kontraktor dengan sistem multi-year dan tahun ini adalah tahun terakhir. Jadi kita harapkan bahwa pekerjaan ini bisa tepat waktu sehingga bisa secepatnya membuka isolasi daerah-daerah atau desa-desa yang hari ini sulit dijangkau oleh alat angkutan atau transportasi. Masih ada berapa jumlah daerah Pak atau kawasan atau desa yang terisolasi Pak sehingga kemudian mobilisasi masyarakat atau warga masih menjadi sulit terutama ketika menuju ke Bungkuh, ibu kota Morowali Pak? Ya, ada beberapa desa khususnya di wilayah Kecamatan Bungkuh Pesisir dan Kecamatan Kepulauan, Menuju Kepulauan yang berada di wilayah daratan yang belum terbuka akses jalan seperti di wilayah Tanjung Harapan sampai ke wilayah Laro Enai. Ini ada kurang lebih 10 desa yang belum terjangkau oleh pembangunan infrastruktur jalan sehingga masyarakat kita hari ini belum bisa mengakses ya jalan yang baik untuk bisa mendapat pelayanan di ibu kota kabupaten. Artinya Pak, kalau kita berbicara tentang infrastruktur ini seiring sejalan begitu dengan juga visi misi dari pemerintah pusat begitu Pak. Bahwa infrastruktur pun juga ini harus mulai dilakukan sampai ke desa-desa Pak begitu. Artinya Bapak pun juga menjadikan prioritas infrastruktur ini sebagai salah satu prioritas pembangunan di Morowali ya Pak Bupati? Ya, ya jadi seperti itu. Kami berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita membangun infrastruktur khususnya akses jalan sehingga semua masyarakat kita bisa menjangkau pelayanan yang baik dari pemerintah atau dari ibu kota kabupaten. Sehingga tentu dengan kita membangun infrastruktur yang baik sehingga masyarakat bisa meningkatkan perekonomian mereka. Kami bisa memberikan beberapa contoh-contoh daerah-daerah yang begitu banyak potensi sumber daya alamnya yang kemudian tidak ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Ini tidak bisa memberikan manfaat, kita tidak bisa mengoptimalkan potensi-potensi itu untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga tentu menjadi tanggung jawab kami, menjadi prioritas kami untuk membangun beberapa infrastruktur jalan yang bisa membuka daerah-daerah yang terisolir saat ini. Artinya kalau kita bicara infrastruktur Pak, memang keseimbangan antara SDA dan SDM ini memang harus menjadi balance begitu Pak. Kami pernah berdialog bersama Bapak pada saat itu di program berita kami Selasa Tengah hari ini. Iya. Salah satu kemudian yang juga menjadi isu di Morowali adalah tingkat kemiskinan begitu Pak atau kesenjangan. Bagaimanakah kemudian Pak sikap Anda kemudian untuk mengentaskan dari permasalahan yang terjadi di Morowali, khususnya kalau kita berbicara tentang kesenjangan yang ada di sana Pak? Ya, kembali lagi bahwa Morowali masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Hari ini sesuai dengan data BPS bahwa Morowali masih di angka 13, sekian persen. Ini angka yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan kita masih tinggi dengan jumlah kurang lebih 16.000 masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Morowali. Setelah kami melakukan penelusuran data, maka penyumbang daerah-daerah yang menjadi penyumbang kantong kemiskinan adalah wilayah-wilayah kepulauan dan daerah-daerah yang masih terisolir. Sehingga kami saat ini memfokuskan beberapa program unggulan kami untuk mempercepat bagaimana kita bisa membantu masyarakat kita untuk keluar dari
kondisi kemiskinan. Di beberapa wilayah kepulauan kami menggenjot program unggulan kami dengan meningkatkan biaya, meningkatkan anggaran atau alokasi dana yang begitu besar ya. Saya berikan contoh misalnya di Dinas Perikanan, di 2 APBD kami tahun 2020 dan 2021 itu kami sudah mengalokasikan anggaran untuk di bidang tangkap itu kurang lebih 30 miliar. Ini artinya bahwa kita berharap bahwa dengan kita mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat ini dalam hal menyiapkan sarana prasarana mereka dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam mereka seperti bantuan perahu, fiber, dan mesin katinting. Kita berharap bahwa ini akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Juga program unggulan kami yang kami genjot di wilayah kepulauan adalah bantuan perumahan terhadap masyarakat yang belum memiliki tempat hunian yang layak. Ada program bantuan rumah yang kami kucurkan setiap tahunnya itu 400 unit setiap tahun dengan nilai satu rumah itu adalah 50 juta. Alhamdulillah hari ini kita sudah menganggarkan kurang lebih 1.000 unit rumah yang juga ini adalah prioritas yang kami tujukan ke wilayah-wilayah kepulauan, sehingga tentu ini akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat kita dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Juga perlu kami tambahkan bahwa di samping tadi pembangunan infrastruktur jalan, juga kami fokus untuk pembangunan pengadaan air bersih dan pembangunan listrik. Baik, artinya Pak Bupati bantuan perumahan kemudian juga infrastruktur ya dengan anggaran mencapai miliaran rupiah dan ada 400 unit begitu. Kemudian juga air bersih dan listrik ini memang sangat bersinergi dengan pembangunan infrastruktur Pak, sehingga kemudian daerah-daerah terisolir ini kemudian juga bisa dibuka begitu mobilisasinya dan mobilitas warga pun juga semakin baik, semakin maksimal sehingga tidak ada lagi kesenjangan atau kemiskinan bisa ditekan ya begitu Pak Bupati ya. Ya, halo. Ya, Pak Bupati bisa mendengarkan suara saya? Oh, baik. Pak Ya. Bupati, kami akan jeda terlebih dahulu. Tetap Bisa bersama kami, Pak diulang, Bupati, Pak karena Julius? nanti saya masih akan terus begitu bertanya kepada Pak Bupati. Ini masih banyak sektor yang akan kita bahas, termasuk pun juga sektor yang menggelitik dan banyak orang yang menginginkan begitu, Pak, untuk ke Morowali karena adanya Pulau Sombori. Tetap bersama kami, pemirsa, masih bersama di Dialog Khusus Bicara Langsung dengan Bupati Morowali.